Halo semuanya, balik lagi sama gue di Race Beta. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips ke kalian sama sharing pengalaman yang gue alamin selama ini. Gimana cara supaya cacing sutra itu tahanin lama banget. Soalnya setiap yang gue ikutin kayak di orang-orang yang bikin video harus pakai sirkulasi ini. Memang benar sih kalau misalnya pakai air yang ngalir itu memang pasti bertahannya bakal lama banget. Tapi kalau misalnya pakai air yang gak ngalir terus pakai sirkulasi air gitu, jadi airnya tuh kayak dikasih aerator dan lain-lain. Kalau menurut gue itu kurang efektif ya. Paling cuma bertahan beberapa hari. Nah, sedangkan misalnya cacing sutra yang kita punya tuh banyak, terus matinya tiba-tiba jadi banyak. Kadang-kadang kalau menurut gue itu rugi ya. Jadi kalau bagi gue dan menurut pengalaman gue, lebih enak tuh kalau misalnya kalian punya cacing sutra terus pengen bertahan lama tuh, mending ikutin tips gue. Jadi yang pertama tuh kalian punya punya tempat, mau kecil mau gede gak apa-apa nih. Kalau gue kayak gini, kalau nggak di sini nih, tempat kecil kayak gini nih, ini tempat adonan kue ya tuh. Pertama pakai wadah itu, terus kedua kalian cuman butuh yang namanya lumut. Kalau misalnya, tapi sih nggak mungkin kalau misalnya nggak ada lumut, pasti bakal ada. Kalau misalnya kayak kalian yang kayak ternak ikan atau apa, itu kalian pasti bakal ada pasti bakal ada lumut. Nah, kalian manfaatin lumut itu buat cacing sutra kalian. Nah, kenapa? Karena disitulah cacing sutra bakal bertahan lama. Awalnya juga gue nggak tahu ya, terus lama-lama akhirnya gue paham kenapa cacing sutra gue bisa tahan lama. Jadi ini asalnya tempatnya bening banget ya, terus lama-lama kan banyak, pasti kena matahari terus banyak lumutnya. Nah, terus lama-lama tuh cacing sutra gue jarang matinya tuh. Kalau misalnya mati pasti gara-gara lumutnya habis, kalau nggak kayak gimana nih. Contohnya kayak gini nih tuh. Ini cacing sutra gue udah berbulan-bulan mungkin ya, sampai sekarang nggak mati-mati karena bertahan lama karena lumut. Terus gak usah pakai sirkulasi, ini gue nggak ada sirkulasi airnya ya. Airnya nggak pernah gue ganti, terus nggak pernah gue kasih aerator. Jadi si air ini penuh sama oksigen karena dari lumut. Jadi gue nggak bakal butuh lagi aerator gitu. Terus karena lumut itu juga cacing sutra ada makanannya. Terus dia berkembang biak juga nih. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini tuh ada putih-putih telurnya nih. Tuh. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini banyak banget ya putih-putih telurnya. Tuh ini putih-putih telur nih. Ini cacing sutranya berkembang biak di sini. Kalau misalnya di air kelihatan banget. Tuh telurnya banyak banget putih-putih semua. Dan ini banyak banget ya cacing sutra gue, sampai ujung-ujung sini juga ada, cuman gitu pada pisah-pisah gitu tuh. Jadi pada pisah-pisah gitu, nggak nyatu dia tuh. Dan ini sering gue pakai ya, jadi bakal habis karena buat pakan utama ikan-ikan cupang gue. Jadi buat kalian yang yang beli cacing sutra terus bingung kenapa nggak bisa tahan lama, coba kalian manfaatin kayak gini. Cuman modal lumut. Kalian kalau misalnya ternak di outdoor gitu pasti ada lumut. Kalau misalnya kalian di indoor terus nggak ada lumut, pasti ada lah di daerah kalian yang kayak yang ternak ikan. Kalau nggak di balong-balong gitu pasti ada lumut-lumutnya. Nah, kalian ambilin lah. Nah, terus kalian taruh di cacing sutranya, ntar bakal makin banyak lumutnya, malah cepat. Kalau misalnya di indoor kayak gini nih, ini gue biasanya gue taruh di dalam sini ya. Terus nih gue taruh di dalam gudang, terus gak ada mataharinya juga. Nah,
kalian taruh di situ juga bisa bertahan lebih dari seminggu. Gue yakin bisa bertahan lebih dari seminggu. Yang kalian cuma butuhin itu lumut, terus airnya itu jangan terlalu tinggi kalau di dalam nih. Airnya tuh kecil aja, dikit, gak usah banyak-banyak. Gue yakin bakal bertahan lama. Oke, mungkin sekian video yang bisa gue sampein. Kalau misalnya ada yang kekurangan, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Thank you yang udah mampir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.